Ya ora mungkin cara dekne cara rai ora mirip blas. Wong kok anti ilmu. Wong kok anti napa? Ya ora oleh Islam ku teko mbek ilmu barang. Mulane bener Nabi hukume dijalanno bar sidang Nabi ku lucu. Ingka na akmalal akhalal ainen. Terus ya Nabi ngendikane gitu. Menyebut beberapa sifat bahwa li Syarik bin Sahma. Syarik sama itu yang nama pilnya. Jadi Nabi ku yo ono seni ini. Jadi barge hukum terus Nabi ngendikan ya, pokoknya nak mirip iki ya tenan. Tapi Nabi orang ngendikan hukum pokoknya nak mirip iki ya. Makanya ulama Al-Azhar itu ada sebagian yang berpikir DNA itu bisa jadi bukti. Makanya dulu Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan sekarang kalau ada nikah siri yang enggak diakui oleh pihak keluarga suami, iku anak iso maris ta ora ketika DNA membuktikan itu anaknya. Paham ya? Sebagaimana yang sudah kita simak dan kita dengarkan secara saksama, di mana sumber suara tersebut adalah fik atau asli dengan gambar yang saya tampilkan. Tentu beliau tidak asing lagi, siapa lagi kalau bukan Gus Bahauddin Nursalim. Di mana pendapat beliau dengan jelas, padat, dan gamblang untuk memverifikasi nasab atau keturunan seseorang bisa dilakukan dengan cara tes DNA. Dan ucapan ini bukanlah yang pertama kali kita dengar. Bahkan beliau Gus Bahauddin Nursalim mengatakan sebagian daripada ulama Al-Azhar atau Mesir juga sependapat atau menitik beratkan atau setuju bahwa tes DNA itu bisa untuk dijadikan wasilah mengetahui asal keturunan seseorang. Jadi jangan dulu bahas soal nasab. Karena kalau nasab ini kajian fikihnya tentu lebih detail. Harus tahu dulu proses bagaimana mereka menikah tentunya. Kan tetapi keturunan. Dari situ kita melihat sebagaimana apa yang mereka klaim kalau sudah jelas bahwa Bani Ba'alawi ini yang nasabnya tersambung kepada baginda Rasulullah SAW, maka adakah di situ yang menerangkan bahwa leluhur-leluhur mereka memang berasal dari Timur Tengah setidak-tidaknya. Kemudian dari sana bisa melacak bahwa awal dari mereka terbentuk mungkin dari sukunya atau yang lebih spesifik di mana menunjukkan ada ciri-ciri yang ada kesamaan setidak-tidaknya dengan baginda Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bukanlah satu-satunya zuriyah baginda Rasulullah SAW dari kalangan Bani Ba'alawi. Ada lain, bahkan banyak selain daripada Bani Ba'alawi. Apakah sama hasil tes DNA mereka dengan zuriyah yang lain? Kemudian ini pula pernah dikatakan oleh Imam Besar Habib Rizik di mana tes DNA itu bisa untuk mengetahui nasab seseorang atau keturunan seseorang, yakni dengan sepeninggalan baginda Rasulullah SAW yang berupa mungkin rambut yang jelas. Beliau mengatakan di situ rambut. Nah, itu pernah beliau katakan dengan tegas, lugas, ketika bahkan itu di sebuah pengajian. Kan beliau ketika dites ya kalau yang palsu ya pastinya DNA Nabi kemana, yang dites kemana. Jadi ini pernah bahkan sebelum mencuat daripada isu nasab ini dikatakan oleh Habib Rizik. Nah sahabat-sahabatku, dan dari orang-orang hukum yang menangani sebuah kasus tentunya diperbolehkan untuk memverifikasi seseorang melalui tes DNA. Lantas kalau kita kembali lagi kepada Bani Ba'alawi, jelas ini ialah merupakan kasus besar di mana yang mencatut nama baginda Rasulullah SAW. Dan yang jelas membuat keresahan, membuat persoalan di kalangan muslim sedunia. Jadi kalau kita meletakkan ini di sebuah kasus, bisa saja ini terindikasi sebuah kasus. Karena ini adalah persoalan yang besar. Bahkan terindikasi kemadharatan yang besar. Oleh karena itu, mudah-mudahan tentu harapan kita, pemerintah bisa memverifikasi para habaib Ba'alawi, di mana kita bukan atas dasar kebencian. Kita ingin di situ adalah pembuktian. Kalaupun memang sudah terbukti, berarti kita tidak salah. Dan tugas kita menjaga marwah baginda Nabi SAW. Dikhawatirkan yang jumlahnya itu ribuan,
itu banyak yang tidak terverifikasi. Dan saya juga tidak menafikan bahwa mereka itu ada yang tersambung pada baginda Rasul. Akan tetapi sekali lagi saya tegaskan, kalau seluruh daripada Bani Ba'alawi yang tercatat atau yang mengaku sebagai keturunan Ali bin Ubaidillah saat ini, kita belum meyakini. Kita tidak percaya. Jangan-jangan ini adalah suatu hal yang dibuat-buat. Atau ada satu indikasi, ini ada satu kepentingan. Kita tidak tahu. Oleh karena itu satu kesamaran, satu keraguan, dan satu kerancuan itu harus dengan pembuktian. Jadi sekali lagi bukan kita hanya mengedepankan egoisme atau ada sebuah kepentingan atau kalian mengatakan bahwa unsur hasud kebencian, tidak ada. Justru kami itu ingin menjaga keaslian dari keturunan baginda Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua mengenai tes DNA atau kajian ilmiah secara mutakhir modern ini bisa direalisasikan. Agar sekali lagi kerancuan, keraguan di masyarakat ini tidak berlarut-larut. Sehingga kegaduhan ini akan berdampak negatif. Banyak cacian, makian, dan sebagainya yang tidak ada penghujung. Oleh karena itu, dengan adanya solusi terakhir melalui ilmu genetik yang modern dan dimutakhirkan, mudah-mudahan ini adalah solusi untuk kita semua. Demikian, mudah-mudahan ini terrealisasi dan bermanfaat.